Baik, selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Manado. Kita berjumpa lagi dalam dialog khusus dan pada pagi hingga siang nanti kita akan membahas terkait Bank Indonesia mendukung program Asta Cita di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu sudah hadir di studio Pro 1 RRI Manado Bapak Joko Supratikto. Beliau adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mas Bobi. Gimana kabar hari ini Pak? Baik Mas Bobi gimana? Puji Tuhan juga baik-baik. Oke. Pak Joko, kita membahas terkait peran Bank Indonesia dalam mendukung program Asta Cita di Sulawesi Utara. Namun sebelumnya kan mungkin masyarakat pendengar di luar sana masih belum tahu apa sih tugas dan pokok dari tugas keseharian dari Bank Indonesia. Apa mereka mungkin memikir di ini Bank Indonesia bisa pinjam atau tabung uang dan lain-lain. Oke. Mungkin Pak Joko dulu paparkan apa sih yang menjadi tugas dan pokok dari Bank Indonesia. Ya, terima kasih Mas Bobi. Memang betul Mas Bobi. Jadi kalau saya ke daerah-daerah gitu ya, itu memang masih banyak yang berpikiran bahwa Bank Indonesia, karena ada kata banknya itu sama dengan bank-bank pada umumnya gitu kan ya. Gitu ya, bahkan ada yang menyebutnya itu Bank BI Bank BI. Bank BI. Padahal gitu ada banknya. Betul karena ada banknya itu. Memang ini jadi memang belum semua masyarakat itu mengetahui gitu ya. Tapi pada prinsipnya gini, Bank Indonesia itu adalah bank sentral gitu ya. Jadi bank sentralnya Republik Indonesia. Kalau bank sentral, kita bicara bank sentral, tugas yang bank sentral yang paling yang paling tradisional, paling awal itu adalah ini pengedaran uang, masalah uang. Menciptakan uang itu yang mencetak uang, mengedarkan ke masyarakat. Itu adalah fungsi bank sentral pada awalnya. Tapi kemudian berkembang dan lain-lain. Ini jadi Bank Indonesia itu juga punya, di samping itu tetap menjadi tugas kami gitu ya. Jadi mencetak, kemudian mengedarkan, mencukupi masyarakat dengan uang tunai gitu ya, uang tunai, cash gitu, ataupun yang sekarang ini digital yang digital security dan lain-lain, sistem pembayaran transfer itulah yang menyelenggarakan Bank Indonesia. Tetapi lebih daripada itu, Bank Indonesia itu berkewajiban juga terkait dengan kebijakan moneter. Moneter kaitannya dengan apa? Itu adalah stabilisasi nilai rupiah. Nah, kalau nilai rupiah itu kan stabilisasinya bisa terus ya. Betul, itu bisa diukur melalui dua hal. Yang satu adalah nilai rupiah terhadap mata uang asing. Biasanya yang patokannya itu dolar. Kenapa dolar? Karena ini dolar ini mau tidak mau masih kita akui sebagai standar untuk perdagangan internasional. Nah, yang kedua adalah bagaimana stabilitas terhadap nilai rupiah itu terhadap harga-harga barang. Bahan pokok, terutama bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bahan pangan gitu ya. Bahan pangan bisa. Kalau di Manado ini kan yang paling sering bergejolak kan itu bukan Mas yang itu dengan cabai, rica dan tomat. Barito, bawang, rica, tomat. Nah, beras, perikan-ikanan. Nah, itulah. Nah, fungsinya Bank Indonesia adalah untuk menjaga harga-harga itu supaya tidak bergejolak. Gitu. Dan itu dilakukan dengan berbagai macam hal. Nah, apa saja gitu ya. Satu adalah dengan kebijakan moneter. Satu adalah yang namanya menetapkan suku bunga. Suku bunga itu menjadi acuan. Itu akan menjadi acuan bagi perbankan, bagi masyarakat. Yang kedua, kalau secara real di daerah ini kita punya namanya tim pengendalian inflasi daerah. TPID. Nah, TPID itu kalau di Provinsi Sulawesi Utara itu sudah semua kabupaten sudah ada, dan provinsi juga sudah ada. Itulah Bank Indonesia tidak bisa bekerja sendiri memang. Harus ada kolaborasi. Harus betul dengan pemerintah, dengan macam-macam, dengan sektoral, bahkan dengan swasta pun kita kerjasama gitu. Termasuk juga dengan RRI. Kerjasamanya adalah bagaimana kalau dengan sosialisasi betul dengan teman-teman yang media itu adalah bagaimana kita memberikan persepsi yang positif kepada masyarakat gitu ya. Masyarakat ini. Kenapa? Karena ini langsung cerita aja ya. Jadi kalau yang terkait dengan inflasi itu ada beberapa hal. Yang satu adalah terkait dengan sentimen. Yang kedua adalah memang basic atau memang dasar atau memang fundamental gitu kan ya. Nah, kalau sentimen itu biasanya gini, menjelang hari raya, hari besar keagamaan, itu kan persepsi masyarakat akan wah ini nanti kita butuh banyak kebutuhan gitu. Sehingga masyarakat tuh kadang-kadang ya ada kalanya mereka panik buying mungkin. Panik buying, betul, membeli, memborong, kemudian itu juga menyebabkan
harga itu juga bergejolak, harga bergejolak gitu ya. Sehingga itulah yang kita mau kerjasama dengan media, dengan teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman media termasuk RRI ini. Bagaimana kita itu memberikan informasi yang benar kepada masyarakat bahwa harga-harga bukan harga ya, bahwa bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat itu selalu tersedia. Nah itu loh. Dan itu betul selalu tersedia. Nah Pak, Bapak menyampaikan tadi ini Bank Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas harga. Nah, perannya seperti apa? Pak mungkin Bapak bisa jelaskan lebih gamblang, lebih luas. Bagaimana siapa sih yang dilakukan Bank Indonesia supaya harga ini tetap terjaga? Oke Mas, ya. Nah biasanya harga yang paling sering itu yang menyebabkan kenaikan atau penurunan harga itu memang supply-nya nggak ada kan Pak. Di daerah tertentu, misalnya katakan Manado itu kan bukan penghasil cabai kan, tapi penghasil cabai itu di daerah Minahasa, Minut dan lain-lain gitu kan. Nah itu kan mungkin di Manado itu kan kurang supply-nya gitu ya, tapi di sana melimpah. Nah bagaimana caranya adalah kita melakukan distribusi yang namanya dari Minahasa ke Manado atau sebaliknya, atau yang kita sebut juga dengan kerjasama antar daerah. KAD kerjasama antar daerah itu adalah bagaimana pemerintah dan Bank Indonesia memfasilitasi untuk bisa menyalurkan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan di daerah defisit dari daerah surplus. Itu Bank Indonesia hanya menjadi penghubung atau mungkin bisa membeli langsung atau gimana Pak? Satu fasilitasi. Yang kedua adalah ada juga yang namanya kita kan selalu melalui ini, tentunya melalui yang TPID tadi. Itu kita biasanya dengan high level meeting gitu ya. Kita melakukan gerakan pangan murah, gerakan pasar murah. Nah, Bank Indonesia juga berperan situ, antara memberikan fasilitasi distribusi, tapi subsidi Enggak, kita tidak mensubsidi, tapi distribusinya kita mensubsidi distribusinya. Mensubsidi distribusinya. Gitu. Betul. Nah, kenapa itu penting? Distribusi itu penting karena apa? Biasanya kan kalau gini, barang dari petani sampai kepada pasar itu melalui berbagai macam pihak. Dari berapa tangan itu menyebabkan juga harganya naik. Nah, apa yang kita lakukan bersama TPD? Kenapa kita bisa melakukan gerakan pangan murah? Itu antara misalnya dari petani langsung disalurkan ke pasar. Jadi artinya rantai pasoknya langsung kurang gitu ya. Dan di sini juga peran yang sangat besar juga teman-teman Bulog. Nah, Bulog kita juga kerjasama dengan Bulog. Bulog itu kan yang mereka memang berkewajiban untuk menyediakan bahan-bahan pokok, terutama ya beras. Mereka yang membeli dan menampung ya. Nah, itu juga yang menyediakan untuk bisa kita salurkan di gerakan pangan murah. Itu. Nah, di samping itu Mas, jadi Bank Indonesia itu juga punya yang namanya karena tadi kan yang paling banyak berfluktuasi di Sulawesi Utara. Ini kan bawang, merica, tomat, dan beras gitu ya. Jadi Bank Indonesia juga punya Bank Indonesia tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebijakan di atas gitu. Tapi kita juga masuk ke sektor real. Jadi kita punya binaan petani yang kita bina. Itu yang Patua ya Pak? Yang namanya Patua, petani unggulan Sulawesi Utara gitu kan ya. Jadi kita punya binaan petani itu yang memang kita khususkan. Ada beberapa komoditas yang memang kita khususkan, yaitu tadi yang barito tadi. Jadi mereka kita upayakan supaya mereka memiliki kemampuan untuk bisa menghasilkan produksi itu yang sangat optimal. Kita di samping kita kita juga mencoba ini Mas. Jadi mencoba untuk bagaimana mereka itu bisa kita dekatkan pada teknologi yang di pertanian. Gitu. Jadi Pak, artinya ini membina petani. Nah, apakah semua petani kan di Sulawesi Utara banyak sekali petani. Nah, bagaimana ini petani yang menjadi petani unggulan ini apa yang BI lakukan merekrut mereka seperti apa? Betul. Jadi yang pertama memang kita namanya open recruitment Mas. Open recruitment. Semua petani diberikan kesempatan untuk mendaftar. Nanti kita berikan pelatihan itu selama lebih kurang setahun, tapi tidak setiap hari setahun gitu Pak ya. Tapi ada di kelasnya, kemudian ada prakteknya, ada kita juga studi visit ke daerah-daerah pertanian yang memang sudah maju daripada kita gitu ya. Nah, para petani-petani ini yang ketika kita berikan kesempatan untuk ikut di dalam pelatihan Bank Indonesia, itu juga pada akhirnya nanti kita berikan juga semacam bantuan sarana prasarana produksi. Alat pertanian, bisa bibit, bisa pupuk, bisa misalnya traktor dan lain-lain, tergantung kebutuhan. Bisa juga kalau misalnya ada greenhouse, semen. Nah, itu juga kita Mas. Tapi intinya adalah
itu bantuan tidak setiap kita berikan, tapi kita upayakan mereka, kita beri bantuan, tapi pada akhirnya mereka bisa mandiri. Oke, jadi artinya cuma stimulan dari awal, nggak tiap bulan dibantu ya. Dan memang Bank Indonesia itu sangat sadar bahwa kita tidak bisa menjangkau seluruh petani yang jumlahnya mungkin ribuan itu Pak. di sini. Gitu gimana caranya bisa petani menjadi seorang petani yang direkrut lewat program Patwa ini? Itu adalah satu yang jelas produk komoditasnya sudah ada, komoditasnya yang memang mereka sudah tertarik untuk melakukan pengelolaan yang tadi bawang, merica, tomat ataupun beras itu Mas. Itu ya. Yang kedua adalah syaratnya adalah itu harus berkelompok. Harus ada kelompok tani. Ada kelompok taninya. Oh, bukan pribadi ya. Enggak, jadi harus ada kelompok taninya gitu, kelompok taninya sehingga manfaat dari pendidikan yang kita berikan, kemudian bantuan yang kita berikan tidak hanya dinikmati oleh individual itu, tetapi juga oleh kelompoknya. Kelompokan itu bisa betul. Dan juga mungkin selain kepada kelompok lain, mungkin kelompok lain juga itu berbeda-beda tiap. Jadi gini Mak, kita mencoba untuk mendidik para petani yang menjadi patua kita itu menjadi supaya dia menjadi local champion. Local champion artinya apa? Dia juga bisa menang lokal dan dia juga bisa memberikan pelatihan kepada kelompok-kelompok tani yang lain yang mungkin belum berkesempatan untuk memperoleh pelatihan dari Bank Indonesia. Jadi mereka menularkan kepada menularkan kepada para kelompok tani teman lain. Dan mungkin untuk hasil produksi dari petani ini BI juga membantu mungkin mempromosikan atau bahkan mungkin bisa menjual. Kami memang tidak membeli gitu ya. Memang kami juga tidak membeli, tapi kami coba mereka gini. Kami kerjasama juga dengan gerai-gerai yang modern. Oh ya, retail modern. Gerai modern gitu ya. Jadi kita linkkan, namanya business matching. Business matching dengan mereka. Jadi di samping itu juga kami mendorong mereka untuk membentuk koperasi. Koperasi itulah yang harusnya menjadi agregator. Agregator itu ada penampung dari produk petani ini. Nah kemudian si koperasi inilah yang nanti akhirnya berhubungan dengan si gerai-gerai modern itu, pasar modern itu jadi dari sisi petani mereka tidak hanya berproduksi tapi mereka juga punya jaminan dalam tanda petik bahwa produknya bisa dipasarkan gitu ya, dan dipasarkan si koperasi ini juga bisa memasarkan ke gerai modernan atau pasar yang sifatnya tradisional dengan harga yang memang harga yang wajar gitu Mas. Gitu. Nah ini kan pendidikannya pembelajaran dari para petani unggulan ini kan mungkin Bapak sampaikan tadi sekitar setahun ya. Nah, mereka belajar di mana Pak? Ada di tempat khusus atau mungkin mereka ke Bank Indonesia? Gini, jadi nanti akan biasanya untuk yang di dalam kelas memang kita buka kelas-kelas gitu ya. Itu biasanya atau pelajaran yang sifatnya dasar atau biasa juga pelajaran yang sifatnya bagaimana kalau kita masukkan mereka menjadi yang namanya digital farming gitu ya. Jadi ada di situ. Jadi itu biasanya kita lakukan tidak di Bank Indonesia gitu ya, tapi di tempat tertentu bisa di hotel atau bisa di mana gitu ya. Nah kemudian juga kita melakukan yang namanya studi di lapangan. Kita ajak mereka ke lapangan gitu ya, mempraktekkan apa yang mereka peroleh di kelas gitu ya. Di sana jadi kita memang kalau kita melihat di Bank Indonesia kan tidak ada pegawai Bank Indonesia yang sangat ahli di bidang pertanian. Tapi kita akan menggunakan kolaborasi dengan pihak-pihak atau ada juga dengan kampus, ada juga dengan konsultan-konsultan yang memang ahli di bidangnya. Nah itulah yang kita ajak kerjasama. Nah di samping studi lapangan gitu ya, nah kita juga ajak mereka tadi yang sudah saya sampaikan, mereka untuk belajar ke kelompok tani yang lain yang sudah maju. Misalnya kalau kita bicara bawang merah, itu orang selalu akan berpikiran itu adalah di daerah bukan di Jawa. Oh, di Jawa. Di Tegal, di Brebes. Nah, kayak gitu-gitu lah. Penghasil bawang sebesar. Nah, gitu-gitu. Kita juga ke sana. Atau misalnya katakanlah misalnya ada kelompok tani gitu ya, kelompok tani yang sudah berhasil membuat koperasi untuk menjadi agregator. Kita juga ada ke sana. Nah, gitu kita belajar di sana dan itu harapannya adalah itu bisa direplikasi oleh para kelompok tani yang kita bina. Nah Pak, sejauh ini program mulai kapan dan kira-kira sudah berapa banyak ini? Nah mungkin itu sebenarnya sudah lama ya? Sudah dari tahun 2014 dulu namanya petani unggulan Bank Indonesia, dulu namanya gitu kan. Tapi karena ini kami menyadari bahwa Bank Indonesia tidak bekerja sendiri tapi kerjasama dengan orang, makanya kemudian kita ubah namanya itu adalah Patwa ya. Petani unggulan Sulawesi Utara, gitu ya, karena melibatkan berbagai macam pihak. Itu ya. Jadi dari tahun 2020
berapa tahun 2014 sampai dengan tahun 2025 ini sudah angkatan yang ke-6. Untuk berarti yang menjadi petani unggulan sudah sekitar berapa ini? Kelompok tani, Pak. Kelompok taninya. Kelompok tani. Kelompok tani itu ada 88. 88. Maaf, 44 kelompok tani gitu ya. Saya salah lagi nyebut. Maaf, 84. Ya, tadi antar 88 dan 84 Pak Tua gitu ya. Kelompok Pak Tua. Nah, sekali lagi bahwa kelompok tani ini 84 itu bukan individu. Ya, tapi kelompok. Jadi masing-masing kelompok kali berapa mungkin anggotanya ada banyak. Ada yang bahwa kelompok tani ada yang anggotanya sampai 100. Sampai 100, sampai 50, 20 dan lain-lain. Yang jelas itu akan dan yang ini saya patut informasikan juga bahwa ada satu kelompok tani yang cukup menarik perhatian saya dan teman-teman. Gimana itu, Pak? Ini adalah kelompok tani yang beranggotakan kaum milenial. Oh, ABG-BG ya? Anak muda, pemuda. Itu bukan yang di Langgoan itu, Pak? Iya, yang di Langwan itu, pemuda Kristen ya? Iya, rukun pemuda Kristen Taraita. Ya, itu kelompok tani usianya 17 sampai dengan sangat menarik. Kan petani anak muda ini kan udah mulai sulit dicari, kebanyakan petani itu identik dengan orang tua. Nah, ini jadi Bapak sangat concern peduli ya. Betul. Jadi mereka cabai merah, cabai merah keriting gitu ya, cabai merah keriting karena itu memang dibutuhkan, jadi juga cabai rawit gitu ya. Nah, menariknya lagi adalah itu pemikiran mereka sangat bagus. Jadi mereka kami ajak belajar di Jogja gitu. Di Jogja ada yang kelompok tani yang sudah membentuk koperasi dan mereka sekarang sedang membentuk koperasi yang koperasinya itu nanti akan menjadi itu agregator. Oke. Nah, itu yang menarik. Oke. Jadi ada pendengar anak muda ini atau orang tua yang punya anak yang ingin menjadi seorang petani yang unggulan, mungkin bisa bertanya-tanya kepada Pak Joko yang kebetulan hadir. Bapak Joko dari Bank Indonesia Sulawesi Utara bisa memfasilitasi bagi masyarakat pendengar anak muda yang ingin bergabung, karena anak muda sekarang kan memang kita bersama sudah mulai tidak tertarik dengan pertanian, namun dengan fasilitas yang disampaikan oleh ataupun yang diberikan oleh Bank Indonesia, anak muda bisa bergabung. Dan mungkin gini Mas, nanti sebelum sambil menunggu pendengar ya. Ini jadi tadi kan saya sudah sempat sampaikan yang TPID gitu ya, TPID mengendalikan inflasi daerah gitu kan. Nah di sana memang anggotanya itu adalah dari pemerintah daerah tentunya ya, pemerintah daerah, Bank Indonesia, kemudian juga pihak terkait gitu ya. Itu bisa dari Bulog, bisa macam-macam dan lain-lain. Nah itu memang kita di Indonesia itu memiliki target untuk menjaga supaya harga itu tidak bergejolak itu 2,5 plus minus 1. Itu yang menjadi patokan ya. Jadi patokan. Naik sedikit itu langsung. Nah, itu harus dijaga betul, Karena kalau naik daripada lebih besar daripada itu adalah masyarakat yang sangat dirugikan gitu. Makanya kita tetap jaga gitu supaya itu supaya terjangkau setiap saat oleh. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Itu kita punya yang namanya strategi yang dilakukan itu strategi 4K. 4K ya. Strategi 4K itu adalah keterjangkauan harga. Harganya harus terjangkau. Nah, antara bagaimana caranya adalah tadi sudah saya sampaikan juga adalah gerakan pasar murah. Nah, itulah yang dilakukan. Setiap TPID itu diwajibkan malah itu ya, program nasional itu melakukan gerakan pangan murah di daerah tertentu yang tepat, yang memang itu adalah dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau kemarin kita kan banyak Pemda melakukan, kemudian dinas-dinas juga melakukan dan lain-lain. Itu yang antara lain itu adalah 4K. Kemudian juga ada yang namanya ketersediaan pasokan. Ketersediaan pasokan ini gini. Kan selalu di daerah itu pasti ada daerah surplus, ada daerah minus. Nah, apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita mendorong kerjasama antar daerah. Kerjasama antar daerah yang sudah kita lakukan di Sulawesi Utara ini tidak hanya di dalam provinsi, tapi juga antar provinsi, antar daerah. Antar daerah. Contohnya adalah kemarin dengan kita memfasilitasi antara Tomohon dengan Sidrap di Sulawesi Selatan. Dan komoditasnya komoditas yang inflasi itu. Jadi di Tomohon itu mensuplai sayuran, kemudian dari Sidrap suplai apa? Suplai itu apa namanya itu cabai merah, kayak gitu cabai merah dan selanjutnya gitu Mas. Jadi itulah yang kita dorong. Dan memang tahapnya adalah harus ada dukungan dari pemerintah, makanya government to government. Dan nanti juga dilanjutkan oleh business to business. B2B ya. B2B itu bisa dilakukan oleh
B2B yang bisnis yang memang milik Pemda, bisa BUMD, ataupun memang yang betul-betul swasta. Gitu. Jadi ketika suatu daerah kekurangan, dia akan didapatkan suplai dari daerah yang surplus. Tapi di daerah surplus biasanya kalau yang lagi booming itu kan ya, itu kan harganya jadi turun. Nah, ketika dia punya pasar di tempat lain, nah kita menyalurkan dengan harga yang tidak terlalu turun. Jadi daerah yang surplus ini harganya punya tetap petani diuntungkan gitu ya, tetapi juga masyarakat itu tetap juga dapat memperoleh barang-barang kebutuhan pokok itu dengan harga yang sifatnya yang terjangkau oleh mereka, normal gitu. Itu Mas, itu ya. Oke Pak, selain ini kan udah Tomohon sama Sidrap, mungkin Bank Indonesia juga menatap daerah lain, contohnya Minahasa dengan apakah membuka peluang juga daerah-daerah lain untuk adakah ada ini? Ada Pak, ada. Jadi tahun 2016 kemarin itu kami sudah melakukan 16 KAD. 16 KAD itu hanya contoh yang tadi Tomohon. Kemudian di antara kemarin yang antara Minahasa itu dengan Bolmong itu juga sudah ada. Jadi memang antar daerah. Jadi dalam provinsi. Jadi memang kita selalu, malah kemarin juga ada ini. Jadi sekarang sedang mau dibahas itu adalah antara yang ada di Maluku Utara dengan yang ada di Sulawesi Utara. Itu sedang dalam proses pembahasan, tapi yang jelas kerjasama antar daerah ini memang sangat dibutuhkan karena ada daerah tertentu pasti pada suatu saat itu surplus, daerah tertentu adalah yang negatif, yang kekurangan itu. Oke, bagi pendengar yang ingin bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini, mungkin sebentar setelah iklan bisa bergabung lewat line telepon dan WA di 082195835080. Sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Mam, terdoi dong. Oh, dodo anak ngapa cira ngapa mama ini ada kono pikonja kalau keluar doye mancari kasiang yang kurang sasadiki ngana minta. Jadi anak muda yang cuma angkat kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau baking kasiang anak. Ngana cuma mau dudu minta buka tangan ingat lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mencari nggak perlu jauh-jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang tore ini anak supaya itu doi tore mau masuk pakai otak ya. Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Masih dalam dialog khusus, Bank Indonesia mendukung program Asta Cita di Sulawesi Utara. Nah, Pak, berkaitan dengan tema dialog kita pada pagi hari ini, yaitu Bank Indonesia mendukung program Asta Cita di Sulawesi Utara. Nah, kalau Bank Indonesia sendiri di Sulawesi Utara, apa sih yang program-program yang akan dilakukan atau mungkin sudah dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo di Sulawesi Utara? Iya. Oke, terima kasih Mas.
Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan tadi Iya, itu sebenarnya gambaran. sudah gambaran yang memang di dalamnya sudah ada unsur astacita di situ astacita. gitu ya. Jadi kalau satu yang tadi yang saya sampaikan itu adalah terkait dengan pengendalian inflasi. Di dalamnya itu kan juga kami mendorong ini yang namanya gerakan pengendalian inflasi pangan. Oke. Itu ya. Kemudian juga untuk yang namanya optimalisasi optimalisasi pertanian ini untuk yang pangan terkait dengan pangan. Kemudian juga kita mendorong hilirisasi. Hilirisasi pangan. seperti apa? Nah, hilirisasi ini jadi Bisa gini, Bapak, salah satu gambarkan contohnya lebih luas, ya, gambaran ini yang kami lakukan adalah, nah para petani itu memang biasanya mereka kan hanya tahu menanam, kemudian menjual secara mentah. secara mentah. Bentuk mentah. Nah, yang kami lakukan adalah bagaimana mereka membuat juga produk turunannya. Oke. Seperti misal paling sederhana itu yang di Kota Mubagu itu ada petani bawang yang merupakan binaan kita. Petani bawang itu sudah mereka beroperasi secara yang digital farming itu. Kita bantu. Nah, hilirisasinya apa? Kita didik mereka, kita bantu mereka untuk itu diolah menjadi bawang goreng. Bawang goreng, diiris. diiris kemudian digoreng dan dipasarkan. Ini apa? Ini juga cukup prospektif gitu ya. Artinya apa? Di samping itu juga hilirisasi apa? Itu adalah menambah kesejahteraan juga, menambah nilainya kan. Ya. Nah, jadi tidak harus dia menjual secara langsung, tapi dia punya proses hilirisasi. Nah, yang kedua yang saya contohkan juga adalah yang tadi yang petani milenial tadi yang Taraita. Ini juga sedang kita didik untuk mereka tidak hanya jangan dong kamu menjual hanya cabenya saja secara gitu mentah, ya. Mungkin Mentahnya saja diolah. gitu. Mentah oke untuk tapi kamu coba mengolah lagi. Nah, sekarang mereka juga dalam proses untuk pembuatan yang namanya sambal sini kan sekarang sekali sambal roa. Ya, sambal roa iya. Sambal dan sambal lainnya dan juga cabai kering. Cabai kering apapun bubuk cabai. Nah ini juga kalau yang namanya masyarakat di sekitar Manado, Minahasa sekitarnya itu memang mungkin karena terbiasa mengkonsumsi kalau yang namanya bukan cabai segar itu kurang asik. Tapi kita coba untuk mencoba untuk tidak mengubah, tetapi adalah menawarkan produk yang variasi dari itu yang bisa dikonsumsi juga dengan baik. Nah, kelebihan cabai kering apa, Mas? Cabai kering dan hilirisasi tadi, hilirisasi terutama adalah, kan ada kejadian di beberapa daerah, ketika itu produksinya itu melimpah gitu ya, harganya kemudian turun, mereka bingung, wah ini malah ada petani itu yang membuang-buang karena membuang produknya gitu ya, di daerah lain gitu ya. Kelebihan. Nah, kalau mereka bisa hilirisasi, bisa dikeringkan, bisa diolah menjadi produk yang lain. Nah, itulah yang saya rasa akan sangat membantu mereka juga. Di samping juga kami membantu untuk menyalurkan ke daerah. Nah, yang kami lakukan tadi, yang optimalisasi terkait dengan produk-produk yang pangan tadi, itu juga Mas. Tadi kan hanya kita bicara bawang, rica, tomat. Beras juga ada loh Mas kita. Jadi padi juga ada. Para petani kita juga bantu. Nah, itu kan juga terkait dengan astacita nomor 2 ya, terkait dengan swasembada pangan. Ya, benar. Swasembada pangan itu kan ya. Nah, kemudian yang terkait dengan hilirisasi itu berhubungan dengan astacita nomor 5. Jadi itulah yang kami lakukan gitu ya. Dan hilirisasi ini juga tidak terbatas hanya ini Mas. Jadi kalau tadi dari sektor pertanian ya, sebenarnya dari perikanan pun kami juga punya, jadi perikanan. Nah, perikanan laut atau darat? Perikanan laut. Jadi perikanan laut kan bisa diolah menjadi yang namanya amplang, yang bisa diolah menjadi keripik, kulit tuna dan lain-lain. Itu kita juga. Nah, tadi kan kita baru bicara tentang patua ya. Ya, patua petani unggulan. Nah, sebenarnya di lain itu kita juga punya yang namanya wanua. Wanua. Wirausaha unggulan Sulawesi Utara. Itu yang terdiri dari UMKM tentunya, UMKM bukan M malah enggak Mas, tapi mikro dan kecil. Kalau kita bicara UMKM itu kan di Sulawesi Utara ini jumlahnya kalau menurut data dari dinas UMKM itu kan sekitar 406.000. Dan sekitar 9 lebih dari 90% itu ada mikro dan kecil. Mikro kecil. Nah, ini saya coba kita coba ikut juga mengembangkan itu. Kenapa? Karena memang mereka ini yang UMKM ini juga menjadi tumpuan untuk pertumbuhan ekonomi, juga tumpuan untuk penyerapan tenaga kerja. Nah, itu. Nah, itu juga jadi kita kembangkan. Kalau Bank Indonesia itu mengembangkan yang tadi yang wanua itu memang satu adalah memang yang terkait dengan
tadi apa namanya inflasi, pengendalian inflasi. Itu yang berhubungan dengan cabai, bawang di sana itu ya. Gitu. Tapi juga ada yang kita kembangkan karena dia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di samping untuk pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi. Nah itu kita dorong Mas. Jadi kita juga punya binaan-binaan yang namanya Wanua gitu. Gitu Mas. Jadi itu. Pak, ini kan Wanua wirausaha UMKM. Nah, bagaimana Bapak mau kayak pertanyaan saya tadi untuk Patuana Wanua ini bagaimana ini untuk mereka bisa bergabung dengan binaan Bapak? Iya. Jadi sampai sekarang sudah ada 144 UMKM, 144 UMKM dan itu juga sebagian besar itu adalah yang punya kelompok. Punya kelompok UMKM gitu ya, kelompok UMKM gitu ya. Memang syaratnya adalah itu supaya itu bisa dinikmati oleh banyak orang gitu ya. Nah, kita juga hampir sama dengan proses yang Patua tadi, open recruitment. Kita nilai apakah ini memang orangnya ini memang seneng untuk berusaha gitu, skalanya memang skala kecil, butuh bantuan yang sifatnya dari sisi produksi, dari sisi pembiayaan maupun dari sisi pemasaran. Nah itu kita lihat. Nah ketika kita bisa kurasi gitu ya. Ada proses kurasinya. Ada proses kurasi dan itu pasti sangat ketat ya ketika melakukan proses kurasinya. Ya ketat tapi tidak ketat banget. Nanti kalau terlalu ketat nanti tidak ada yang daftar. Tidak ada yang daftar gitu ya. Jadi gitu tapi kita tetap menggunakan tenaga ahli yang betul-betul memiliki pengalaman untuk melakukan pengembangan UMKM. Nah setelah itu nanti setelah kita lakukan juga Mas di kelas juga, kemudian di lapangan, kemudian juga kita lakukan studi banding gitu ya. Nah, aspek yang kita kembangkan itu tidak hanya di usahanya, tapi dari sisi people-nya juga. Sumber daya manusia. Kita berikan motivasi supaya dia itu tangguh, tangguh, tidak mudah menyerah, gitu, kendor. Nah, gitu. Jadi itulah yang kita dari sisi manusianya, dari sisi proses produksinya, dari sisi pemasaran, proses produksi atau kapasitas pemasaran, termasuk juga pembiayaan. Nah, pembiayaan memang gini, pada awalnya kita bantu bukan dari pembiayaan, tapi kita bantu peralatan juga. Memberikan bantuan peralatan. Tidak semua tidak semua menerima bantuan peralatan, tapi ada beberapa yang kita pilih untuk bisa menerima peralatan. Tetapi di samping itu kita namanya juga melakukan yang namanya business matching. Business matching itu bisa jadi kita business matching dari sisi pemasaran, bisa business matching dari sisi pembiayaan. Kita linkkan mereka dengan bank, kita linkkan mereka dengan gerai-gerai yang bisa melakukan pemasaran dan lain-lain. Dan itulah yang kita lakukan Mas selama ini. Jadi harapannya adalah si wirausaha yang UMK mikro kecil ini tidak tergantung pada bantuan, tetapi nanti bisa mandiri. Itu Mas, itu yang kita lakukan gitu selama ini gitu ya. Dan juga mungkin pihak Bank Indonesia juga sering membantu. Saya sering melakukan liputan. Ini ketika ada pameran ini para UMKM ini dilibatkan dalam pameran-pameran ya Pak? Iya, betul. Jadi di lokal Sulawesi Utara kita punya yang namanya event tahunan, itu namanya Urban Digifest. Urban Digifest. Itu kita semua UMKM binaan kita, petani juga kita libatkan di situ. Yang kedua adalah biasanya baik Pemda atau organisasi atau instansi-instansi mereka punya event tertentu yang melibatkan UMKM. Nah, UMKM kita instansi tertentu atau Pemda. Nah, UMKM yang dari BI itu kita sertakan kepada mereka, kita biayai mereka, itu yang di lokal. Nah, di level nasional itu ada yang namanya Karya Kreatif Indonesia. Nah, itu di sana kita melibatkan juga beberapa UMKM kita karena itu seluruh Indonesia bersatu situ gitu ya. Dan juga kita yang namanya ada Festival Ekonomi Keuangan Syariah itu ya. Nah, itu juga kita libatkan di sana gitu ya. Nah, ini juga kebetulan saya hari ini pakai batik, ini batik dari salah satu binaan ini Wastra, jadi Wastra gitu ya. Ini Sabai Collection Ibu Maria Montu kayaknya. Betul itu. Sabai. Ini kebetulan saya pakai. Gitu ya. Jadi itulah. Kenapa ini loh kok masuk ke tadi kita pasti bertanya. Tadi katanya inflasi, tapi kenapa kok masuk ke Wastra? Kenapa kok masuk yang apa korelasinya? Apa korelasinya? Benang merahnya. Ini kaitannya adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, UMKM itu kan pendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, sebagai informasi saja Mas, ini kan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara sampai dengan tahun 2025
triwulan ketiga ya. Itu 5, berapa Pak? 5,39. Ya. 5,3. Itu sama persis tahun 2024. Ya, oke. Nah, kalau proyeksi kami sampai Tahun akhir 2000 tahun ini karena untuk yang rilis kan 2026 belum ya? nih. Itu ya, Dari tahun 2025 Oh, iya, triwulan belum keempat. rilis. Ya, Triwulan keempat belum belum rilis. Nah, Iya, BPS, kami ya. memproyeksikan akan ada kenaikan. Mungkin antara sekitar 5,2 sampai dengan 6,2 lah, 5,3 sampai 6,2. Disitulah nanti pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Tahun 2026 kami juga meyakini akan ada kenaikan. Oke. Karena kenaikan, dan ini salah satu yang harus kita lakukan adalah melakukan berbagai macam upaya untuk mendorong UMKM ini untuk bisa bertumbuh terus gitu. Pak, gitu. Udah ada yang masuk bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Iya, halo, selamat siang kali ya. Oh, oke, udah siang ini. Dengan siapa nih, Pak? Dengan Cliff dari Minahasa Selatan. Oke, silakan Pak Cliff. Pak Cliff berprofesi sebagai apa? Mungkin petani atau nelayan ini? Saya wira swasta. Oh, wira swasta. Nah, mungkin ada unek-unek yang mau disampaikan ke Pak Joko. Siang untuk Pak Kepala Perwakilan B, Bank ya? Indonesia, ya. Iya, betul, Polbi Pak. Sulut. Sulut. Oke. Perwakilan Provinsi Sulut. Begini, kan di Minahasa Selatan itu kan gencar-gencar para petani nilam kan? Ya. Apakah kita bisa membuat kelompok itu petani untuk nilam. mengajukan nilam, tapi berikan bantuan seperti tempat Olah produksi, penyulingan. Apakah penyulingan, itu bisa? oke. Tempat produksi, ya. Oke. Penyulingan Jadi ya. ketika penyulingan begitu, Ya. ketika kita membentuk kelompok, berarti kita itu kan biasanya kelompok berapa orang, terus kita cuma sediakan kayu bakar kan begitu, kayu bakar kan begitu. Jadi kita berarti ngantri atau seperti apa, pokoknya kelompok yang ngatur gitu. Tapi apakah bisa kita membuat satu kelompok atau berapa kelompok itu, terus mengajukan permohonan kepada BI, perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Oke. itu, untuk memberikan fasilitas tempat produksi penyulingan nilam. Oke. Apakah itu bisa? Masuk. Karena itu untuk mendongkrak para petani untuk ekonomi lah begitu kan? Oke. Oke. Apakah itu bisa dan syaratnya itu apa-apa? Itu saja pertanyaan. Terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih Iya. Bung Cliff di Minahasa Selatan. Pak Ya Joko mungkin bisa memang ini Pak. Jadi memang kami sampai saat ini belum belum fokus ke nilam memang belum nilam. Jadi memang yang kami upayakan pertama untuk petani itu adalah petani yang pangan. Oh, pangan. Karena terkait dengan ketahanan pangan ketahanan pangan. Betul, itu yang sedang kami. Makanya di Minsel pun itu yang kami bina itu adalah yang petani-petani yang terkait dengan itu barito gitu ya, dan juga berarti yang di Modo Inding ya Pak? Yang di Modo Inding kan? Ya. Daerah Modo Inding. Jadi itu, jadi mohon maaf Pak kalau memang kami belum Lebih belum ke pangan fokus pokoknya. ke pangan, lebih banyak ke pangan di situ, karena pangan itulah yang memang sangat kami perhatikan sangat adalah dibutuhkan oleh masyarakat dan itu kalau harganya naik itu masyarakat yang akan gitu. Itu mungkin mohon maaf kalau itu Bapak. Sementara ini memang bukan fokus kami. Mohon maaf. Mungkin masih ada yang bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini yang ingin bergabung? Halo? Oke, jika belum ada bergabung Pak, ini waktu kita dialog yang kemarin juga membahas terkait pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang dibahas untuk pertumbuhan ekonomi ini adanya investasi yang masuk di Sulawesi Utara. Setahu saya juga kan Bank Indonesia ini yang mempunyai beberapa program ini untuk investasi. Nah, terkait juga ini kan tadi membahas terkait ekonomi mikro, sekarang itu makroekonomi. Bagaimana Pak menyampaikan ini? Betul Pak. Jadi memang kami juga sangat concern dengan investasi, karena investasi ini juga akan mendongkrak. Satu, yang jelas akan berpengaruh kepada masyarakat, karena investasi masuk pasti ada tenaga kerja dibutuhkan, efeknya akan banyak gitu kan. Nah, yang kedua adalah yang kalau hitung-hitungan secara nasional nanti akan membentuk yang namanya produk domestik bruto gitu ya, yang itu akan terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu tuh. Nah, Bank Indonesia sangat concern. Makanya Bank Indonesia itu juga punya yang namanya bersama Pemda itu RIRU, Regional Investor Relation Unit. Gitu ya. Itu dia lakukan per tahun ya Pak, tiap tahun? Per tahun. Itu per tahun, dan kalau per tahun kalau eventnya itu eventnya. Tapi RIRU-nya Pak selalu lanjut itu. RIRU yang per tahun itu adalah North Sulawesi Investment Forum. Oh iya benar. Atau North Sulawesi Investment Challenge gitu ya. Nah, itu memang kita mencoba untuk bersama-sama dengan Pemda mempromosikan investasi yang ready to offer. Ready to offer itu berarti sudah siap bahwa investor masuk, ini barangnya sudah ada. Dari sisi legalnya sudah ada, dari sisi tempatnya sudah, sehingga investor tidak lagi mereka akan kebingungan, ini katanya
potensi tapi Tapi kok nggak ternyata ada tidak. Nah, gitu itulah yang ready to offer gitu ya. Nah, sekarang ini juga di Sulawesi Utara ini juga ada yang namanya istilahnya ya, ada tim penasihat investasi juga yang khusus ke Pak yang mencoba kita juga menarik investor gitu ya. Investor untuk datang ke kalau di Sulawesi Utara ini kan produk unggulan yang sekarang ini kan kelapa ya. Oh, kelapa, iya. Kelapa. Nah, ini juga sedang diupayakan ini. Jadi beberapa kali pembahasan untuk supaya ada investor yang masuk untuk terkait dengan pengolahan kelapa ini. Dan investasi ini betul-betul kalau investasi dilakukan ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulawesi Utara nih, Mas, gitu. Oke. Untuk investor kelapa ini apa mereka bikin apa, Pak? Bisa jadi gini, bisa jadi yang jelas adalah diupayakan supaya itu bisa mengolah kelapa itu di sini. Jadi ada hilirisasi. Hilirisasinya di sini. Ada mungkin jadi itu kan bisa jadi minyak kelapa, bisa jadi nanti produk turunan yang kosmetik dan lain-lain. Yang pasti udah ada negosiasi untuk belum, tapi sudah ada banyak yang berminat. Sudah ada banyak yang bisa membutuhkan lahan, bisa membutuhkan kelapanya dan lain-lain. Dan itu sedang diupayakan terus supaya itu menarik. Di samping juga kalau ada investasi tertentu yang kemarin juga sudah kami tawarkan sebelumnya sebenarnya gitu ya. Jadi ada juga yang kalau kita bicara tentang ada kebutuhan rumah sakit di daerah tertentu itu juga kita juga promosikan. Pokoknya semua termasuk juga pelabuhan itu yang ada di Sangihe kalau nggak salah, Sangihe atau Talaut asal daerah itu. Jadi pelabuhan yang memang akan dibentuk oleh pelabuhan ikan yang akan dibentuk oleh Pemda supaya itu juga kita hidup. Nah, nanti kalau pengen lihat itu ada di websitenya Riru itu. Detailnya itu sampai ini. Jadi sampai proyeknya seperti apa, potensinya seperti apa itu juga kita promosikan. Pak, untuk Sulawesi Utara juga kan sangat potensial di bidang perikanan. Nah, bagaimana ini Pak melihat ini hilirisasi perikanan? Ya, betul. Jadi memang gini, memang kalau untuk kebutuhan Sulawesi Utara sendiri gitu ya, itu memang orang lebih suka makan ikan segar. Memang terkenal di sini ikan segar gitu ya. Dan memang hilirisasi ini memang sangat dibutuhkan gitu ya. Hilirisasi dibutuhkan. Ini adalah yang hilirisasi itu di samping dia bisa menampung yang tadi yang memang segar itu untuk diolah membuat nilai tambah gitu ya. Nah, kalau kami di Bank Indonesia memang konsentrasi yang di Bank Indonesia Sulawesi Utara khususnya adalah hilirisasi yang dilakukan oleh UMKM gitu yang kami lakukan. Bukan hilirisasi yang sifatnya industrial. Kita memang belum masuk ke situ gitu ya. Itu makanya ada beberapa UMKM yang mereka bergerak di bidang tadi, yang makanan-makanan kecil yang tadi sudah sempat saya sebutkan gitu ya, abon ikan, sambal roa, kemudian juga keripik kulit tuna dan lain-lain gitu. Itu yang kita kembangkan, itu membantu untuk proses hilirisasi. Namun demikian kita juga sedang mengupayakan untuk ini mungkin akan kita mulai di tahun ini adalah membantu ini justru dari sisi dari sisi nelayannya. Dari sisi nelayannya, kelompok nelayannya itulah yang coba untuk akan kita bantu supaya mereka juga bisa memperoleh memperoleh hasil yang memadai, cukup mudah juga pemasaran dari hasil perikanannya itu dengan baik. Gitu, Mas. Mungkin ada yang bergabung dalam dialog kita pada bagian ini. Belum ya. Pak. Masih terkait mendukung cita Presiden Prabowo Subianto di Sulawesi Utara. Nah, Pak, kita kembali ke produk pertanian ya, Pak. Ini tomat juga kan sering melimpah. Nah, apakah juga Bank Indonesia punya program untuk mengolah ini, membantu petani ini pengolahan tomat? Tomat kan sering kalau ketika banyak kan nggak bisa tahan lama. Kalau rica itu cabai itu bisa mungkin taruh di kulkas tapi kalau ini tomat ini kan cepat busuk. Nah, mungkin pihak Bank Indonesia bisa memfasilitasi para petani ini. Yang jelas adalah apa yang kita lakukan adalah mencoba untuk menyalurkan tomat itu ke daerah yang minus, yang membutuhkan gitu ya, melalui kerjasama antar daerah gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua juga memang kita dorongan supaya mereka melakukan tadi yang kita sebut dengan hilirisasi. Hilirisasi tomat kan bisa diolah menjadi saus tomat atau dan lain-lain. Itulah yang coba kita lakukan. Nah, hilirisasi itu memang bisa dilakukan. Kalau petani itu memang biasanya
mereka konsentrasi di bagaimana cara menanam menghasilkan produk yang bagus gitu ya. Nah, hilirisasi bisa di samping bisa mereka melakukan sebagai usaha sampingan oleh petani itu bisa dilakukan oleh UMKM yang mungkin menjadi binaan dari kami itu Mas. Jadi memang itu bisa kita lakukan juga kita. Nah, terkait digitalisasi Pak, keuangan mungkin bagaimana untuk Bank Indonesia kan punya peran yang sangat penting digitalisasi keuangan, silakan Pak. Nah, digitalisasi ini sistem pembayaran atau transaksi ya, digitalisasi transaksi. Ini ada dua hal yang kita jadi concern. Satu adalah digitalisasi transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Itu juga kita dorong. Kenapa itu kita dorong? Itu adalah karena itu adalah mendorong untuk transparansi gitu ya, mendorong untuk efisiensi dan efektivitas, dan pada akhirnya adalah mendorong untuk pendapatan asli daerah. Makanya kami yang punya namanya tim percepatan digitalisasi keuangan daerah, TPKAD gitu ya. Betul. Nah, itulah bukan TPKAD, TP2DD. TP2DD. Nah, itu adalah kita mendorong supaya seluruh Pemda itu melakukan transaksinya, baik untuk transaksi masuk maupun transaksi keluar itu dengan digitalisasi. Jadi sistem cashless ya? Cashless, digitalisasi, elektronifikasi dan digitalisasi. Elektronifikasi itu bisa melalui nggak ada lagi yang jelas, nggak ada lagi bayar itu dengan uang tunai, dengan kepokan gitu ya. Itu. Yang kedua adalah dari sisi pelaku usaha masyarakat. Itu yang retail, retail itu bisa kris gitu ya, dengan kris atau dengan kartu kan ATM itu masih bisa. Tapi kita sekarang mendorong untuk mereka masyarakat itu mendorong dengan kris ya. Dengan kris ini karena apa? Dia akan lebih cepat untuk transaksinya, juga untuk perhitungan keuangan, dan bisa juga itu kan bisa juga menjadi alat bagi bank untuk ini memang si usaha ini frekuensi transaksinya itu bagus, sehingga mereka layak diberikan kredit gitu misalnya ya. Jadi gitu. Jadi kita mendorong terus. Jadi setiap UMKM yang kita bina, gitu ya, UMKM Wanua itu wajib terdaftar punya kris gitu ya. Jadi untuk mendorong. Pak, Anda mau masyarakat untuk memanfaatkan kris di Sulawesi Utara, mungkin ada gambaran Pak? Cukup besar, pertumbuhannya cukup tinggi gitu ya, cukup tinggi. Saya lupa detail angkanya, tetapi pertumbuhannya cukup tinggi. Artinya penerimaan kris oleh masyarakat itu sangat luar biasa. Itu pertumbuhannya bisa di atas 20% kalau salah ya. Jadi itu sangat. Dan saya lihat juga memang tidak semua. Nah, kendalanya gini. Tidak di semua daerah itu sinyalnya bagus. Nah, ada blank spot. Itulah yang mungkin menjadikan ini kurang. Saya juga beberapa daerah saya coba, Pak di sini sinyalnya nggak bagus gitu kan. Nah, itulah coba. Ada di beberapa daerah memang dia beberapa, tidak semuanya. Itu yang kita ada kelompok tertentu gitu ya, kelompok dari yang UMKM tapi ternyata sinyalnya bagus. Nah, ada beberapa daerah yang kita bantu dengan ini pemancar yang penguatan BTS-nya, penguatan signal atau gimana? Yang itu Mas, yang pakai alat yang WiFi. WiFi yang itu Mas, yang kalau mohon maaf saya menyebut merek ya. Enggak apa-apa, Pak. Starlink kayak gitu. Starlink. Gitu. Nah, gitu. Itu pihak Bank Indonesia membantu penyediaan alat gitu ya, dan juga ini istilahnya iurannya, tapi tidak selamanya gitu ya, tapi paling setahun gitu ya. Nanti si kelompok wirausaha itu atau koperasi itu harus membiayai sendiri gitu untuk iurannya, tapi kita bantu. Ada beberapa yang kita bantu juga demikian Mas. Jadi itulah yang kita lakukan untuk mendorong digitalisasi di daerah itu Mas. Jadi jika mungkin ada yang bergabung atau lain WA bisa dibuka. Pak, mengingat waktu, mungkin Bapak ada yang bisa ditambahkan terkait Bank Indonesia mendukung program Asa Cita Sulawesi Utara mungkin, atau mungkin ada yang Bapak ingin paparkan tapi belum sempat, silakan Pak. Ya. Satu sebenarnya gini, adalah kita terkait dengan makronya gitu ya. Kita optimis bahwa Sulawesi Utara ini tahun 2025 pertumbuhannya lebih bagus daripada tahun 2024, dan tahun 2026 kita juga optimis bahwa pertumbuhan ekonomi lebih baik dari 2025 gitu ya. Dan juga kita optimis bahwa belajar dari yang inflasi yang tahun ini, inflasi tahun sampai tahun ini kan 1,23% itu terendah di Indonesia loh. Itu inflasi, dan kami juga optimis bahwa di tahun 2026 ini kami bersama-sama dengan pemangku kepentingan yang lain, TPID, Pemda dan lain-lain itu bisa mengendalikan inflasi dengan baik gitu ya.
Oleh karena itu, jadi masyarakat itu tidak perlulah dalam suatu saat tertentu harus panik buying tadi. Oke. Jadi kalau belajar ya belanja yang yang bijak lah. Secukupnya untuk kebutuhan memenuhi seminggu kebutuhan, lah. gitu ya. Jangan untuk kebutuhan setahun. Rusak pasti. Gitu ya. Itu yang kemudian juga terkait dengan digitalisasi gitu ya, digitalisasi gitu ya. Yang jelas itu mari kita manfaatkan karena yang namanya transaksi digital itu sangat membantu. Sangat membantu kita sendiri. Jadi membantu kita, kemudian juga membantu bagaimana usaha kita ini terus berkembang. Terus berkembang gitu ya. Nah, kemudian juga kami mendorong adanya hilirisasi gitu ya, hilirisasi dan juga tadi optimalisasi komoditas pangan tadi karena itulah yang sangat terkait dengan cita presiden kita gitu ya. Nah, yang satu lagi adalah terkait dengan ini. Pengedaran uang rupiah uang tunai gitu ya. Ini kan sering melakukan program ke daerah 3T ya Pak? Ya 3T. Jadi kita melakukan pengedaran uang itu ke daerah-daerah yang sampai dengan 3T, yang terluar, terjauh, terdepan gitu ya sampai Pulau Miangas dan lain-lain. Tujuannya apa? Program rupiah berdaulat ya Pak. Betul. Jadi tujuannya apa? Kami menyadari bahwa digitalisasi, tetapi daerah-daerah tertentu masih memerlukan uang cash. Itulah yang tetap kita penuhi gitu ya. Kita penuhi, jangan sampai masyarakat di daerah tertentu kekurangan uang yang layak edar. Pak, gitu. Kalau yang saya dapat info di daerah tertentu ini katanya udah nggak lagi butuh uang kecil itu, mereka udah nggak pakai. Gimana itu Pak menanggapi itu? Sebenarnya uang logam itu kan juga uang rupiah, uang negara kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Seharusnya diterima gitu ya. Jadi kalau nggak menerima uang itu berarti sebenarnya ada undang-undangnya yang dilanggar gitu. Dan sebenarnya gini, kalau memang nggak mau pakai uang logam itu ditukarkan ke bank aja. Dan bank itu harus menerima ditukarkan ke bank. Dan juga uang rusak ya Pak? Kalau uang rusak itu ke Bank Indonesia. Ke Bank Indonesia. Nanti Bank Indonesia lah akan melihat apakah uang rusak, uang kebakar, uang robek, uang itu bisa sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu. Antara adalah 2/3 dari uang itu masih kelihatan aslinya. Masih utuh. Oke Pak, udah mau closing tapi masih ada yang bertanya ini. Selamat siang Pak narasumber. Bagaimana tanggapannya tentang ancaman inflasi di Sulut jika dikaitkan dengan kenaikan harga bahan pokok menjelang hari raya? Ini kan ada kepanikan. Terima kasih. Jadi memang gitu loh, memang yang namanya event-event tertentu, terutama hari raya itu mendorong kenaikan harga. Kenapa? Karena kebutuhan masyarakat akan tinggi. Masyarakat akan bahan-bahan pokok itu tinggi gitu ya. Tapi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan TPID, Tim Pengendalian Inflasi Daerah, itu adalah ada tadi gerakan pangan murah. Itu gerakan pasar murah itu yang dilakukan. Juga yang tadi yang kita terus mendorong mendorong daerah tertentu yang surplus itu untuk memasarkan ke daerah yang sifatnya berganti. Sehingga kebutuhan masyarakat di daerah-daerah yang membutuhkan, yang transaksinya sangat tinggi itu juga terpenuhi. Nah, ini juga dapat saya sampaikan juga. Sekarang ini sudah ada kios TPID di Pasar Bersehati. Kios TPID itu yang bisa dimanfaatkan gitu ya untuk yang memerlukan gitu ya, memerlukan barang-barang kebutuhan pokok yang sesuai dengan harga yang memang harga yang pas gitu ya, harga tua. Itu jadi kami yakin gitu ya, kami yakin sebagaimana yang sudah terjadi baik Natal maupun Idul Fitri di tahun lalu, di menjelang Lebaran di tahun ini, kami yakin bahwa inflasi itu bisa kami jaga dengan baik. Tentunya dengan peran serta masyarakat itu yang tadi yang tidak panik buying dan lain-lain gitu ya. Dan juga kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah daerah mengadakan yang namanya gerakan pangan pasar murah di beberapa titik yang memang diperlukan oleh masyarakat. Itu saya rasa. Terima kasih Bung Randy. Kita bersyukur Pak ketika Natal dan Tahun Baru ini harga dan ketersediaan ini betul normal ya Pak, stabil ya? Normal gitu. Karena itu jadi kerjasama antara tidak hanya TPID tapi yang namanya Satgas Pangan. Satgas Pangan. Satgas Pangan itu juga bahkan melibatkan Satgas Pangan, melibatkan kepolisian kan itu. Iya, betul. Itu mereka memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan kalau misalnya ada yang menimbun. Penimbunan gitu. Oke. Gitu Mas. Oke.
Pak udah mau tutup ini mungkin ada closing statement terkait Bank Indonesia mendukung Astacita di Sulawesi Utara. Oke Pak, singkat saja. Baik, jadi Bank Indonesia sebagai sebagai institusi Negara Kesatuan Republik Indonesia tentunya akan bersinergi dengan pemerintah, baik yang di pusat maupun daerah, termasuk pelaksanaan Astacita. Nah, Astacita yang berkaitan dengan Bank Indonesia itu sebenarnya tidak hanya terkait dengan hilirisasi dan tadi yang ketahanan pangan gitu ya. Tadi ada beberapa gitu ya yang terkait dengan itu. Nah, tentunya Bank Indonesia yang ada di daerah itu akan melakukan kebijakan yang ada di Bank Indonesia di pusat. Dan percayalah pada kami bahwa kami juga akan melakukan berbagai macam hal yang terkait dengan tadi tugas dan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan stabilisasi nilai tukar rupiah, terutama dengan keterkaitan dengan inflasi gitu ya. Kemudian juga kita mendorong adanya ketahanan pangan, swasembada pangan, itulah yang kita lakukan melalui berbagai macam, satu adalah kebijakan yang tatarannya adalah nasional, kemudian yang diimplementasikan di daerah. Yang tadi sudah saya sebutkan di Sulawesi Utara punya yang namanya Patua Wanua, itulah yang kita lakukan. Di samping itu kami juga terus mendorong adanya digitalisasi transaksi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Ini sangat penting karena apa? Karena digitalisasi transaksi itu akan mendorong transparansi, efisiensi dan efektivitas dari transaksi. Saya rasa itu mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Joko atas dialog khusus di pagi hari ini, pagi hingga siang ini. Terima kasih sudah hadir di studio Persatuan Rebrado, dan kita berharap dialog kita ini sudah panjang lebar Pak Joko menyampaikan terkait bagaimana ini pertumbuhan ekonomi, kepedulian para petani, wirausaha. Kita berharap dengan adanya dialog ini masyarakat Sulawesi Utara ini bisa terus bertumbuh dari sisi perekonomian. Terima kasih Pak Joko sudah hadir. Sampai jumpa dalam dialog-dialog selanjutnya. Terima kasih Mas Uki. Selamat siang para pemirsa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia